Ya, Mas Ega boleh dibuka. Oke, kita mulai ya. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 Sistem Informasi akan menjelaskan materi tugas kelompok yang berjudul Audit Sistem Informasi di PT Citra Makmur Eka Mulia. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Kurniawan Zega, saya sendiri. Terus ada Mas Sigit Nugroho, terus ada Mas Ari Agung, dan Mas Ahmad Naufal. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan tugas kelompok kami. Mengapa kami mengangkat judul Audit Sistem Informasi di PT Citra Makmur Eka Mulia? Itu dilatar belakangi dengan beberapa masalah. Yang pertama, dalam perusahaan sistem informasi digunakan untuk mengelola transaksi yang terjadi, kemudian hasilnya berupa laporan keuangan. Sistem informasi sendiri dalam akuntansi dapat berupa program. Jadi seperti Accurate ataupun program yang didesain sesuai dengan kebutuhan sistem informasi akuntansi suatu perusahaan. Kemudian persediaan merupakan aset yang penting bagi perusahaan, baik perusahaan riset, retail, manufaktur, jasa, dan yang lainnya. Sehingga perlu adanya pengendalian internal yang baik untuk menjaga aset tersebut. PT Citra Makmur Eka Mulia baru menerapkan Stock of Name pada Januari 2019. Stock of Name sangat diperlukan sebagai pengendalian internal atas persediaan dan sebagai dasar penyesuaian persediaan. Namun pada PT Citra Makmur Eka Mulia masih belum memasukkan data stock of name ke dalam Accurate sehingga persediaannya tidak ada yang disesuaikan jumlahnya. Hal ini dapat mengakibatkan kurang efektif dan kurang efisien dalam pembuatan laporan keuangan. PT Citra Makmur Eka Mulia belum pernah diadakan kegiatan audit sistem informasi untuk meningkatkan sistem pencatatan persediaan pada sistem informasi di PT Citra Makmur Eka Mulia. Ada beberapa identifikasi masalah. Yang pertama, pencatatan persediaan tidak sesuai dengan metode yang digunakan. Kemudian pengguna sistem informasi kurang memahami mengenai menganalisis transaksi yang ada. Ketiga, tidak ada SOP yang jelas. Keempat, belum pernah diadakan audit sistem informasi. Adapun batas masalah yaitu dari identifikasi di atas, kita membatasi ruang lingkup agar tidak terlalu meluas sehingga kita berfokus pada audit sistem informasi pada PT Citra Makmur Eka Mulia di bidang persediaan. Perumusan masalah yang telah kita ambil yaitu berdasarkan uraian tersebut, kita membuat rumusan masalah bagaimana audit sistem informasi persediaan di PT Citra Makmur Eka Mulia. Nah, untuk tujuan penelitian kita sendiri itu berdasarkan dengan rumus masalah yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian sistem informasi persediaan yang digunakan oleh PT Citra Makmur Eka Mulia dengan tujuan adanya sistem informasi bagi perusahaan, yaitu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Adapun kegunaan hasil penelitian, ada manfaat teoris dan manfaat praktis. Di manfaat teoris itu sebagai sumbangan pemikiran guna memperbaiki sistem informasi persediaan PT Citra Makmur Eka Mulia. Kedua, memperluas wawasan seputar audit sistem informasi persediaan di PT Citra Makmur Eka Mulia. Untuk manfaat praktisnya sendiri itu
Eh, Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini, kita dapat mendapat pengalaman dengan mengaudit sistem informasi persediaan di PT Citra Makmur Eka Mulia. Terus, bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk meningkatkan kualitas sistem informasi persediaan di PT Citra Makmur Eka Mulia dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dan terakhir, bagi universitas atau kampus, yaitu menambah literatur dan referensi karya tulis ilmiah bagi mahasiswa Universitas Nusa Mandiri. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ari Agung, silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, bab 3, dan bab 4. Pengertian audit sistem informasi. Beberapa ahli mengemukakan bahwa pengertian audit sistem informasi adalah sebagai berikut. Audit sistem informasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah pengendalian sistem informasi telah dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pengamanan aset, integritas data, efektivitas, dan efisiensi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang digunakan telah dapat melindungi aset, mampu menjaga integritas data, dapat membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif, serta menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Audit sistem informasi adalah pemeriksaan atau audit yang dilaksanakan dalam rangka IT governance, merupakan audit operasional secara khusus terhadap pengelolaan sumber daya informasi. Gambaran umum PT Citra Makmur Eka Mulia. PT Citra Makmur Eka Mulia didirikan pada tanggal 8 November 2021 dan merupakan anak perusahaan yang bergerak di bidang penjualan bahan bangunan berupa keramik, granit, dan sanitari lainnya. Perusahaan ini memiliki 2 showroom yang berlokasi di Bekasi dan Bogor dan sedang menyiapkan untuk pembukaan showroom selanjutnya. Pada Februari 1992, Lamsuri memulai bisnis distribusi bahan bangunan di Jakarta yang bernama UD Citra Fortuna dengan kantor dan gudang yang beralamat di Jalan Cipondoh Raya, nomor 189/E, Gondrong, Tangerang. Perusahaan ini pun berfokus pada penjualan berbagai bahan bangunan seperti plywood, sanitary, dan keramik Roman. Pada tahun 1993, Lamsuri yang merupakan anak kedua dari Lamsuri bergabung untuk memperkuat bisnis usaha tersebut. Semakin berkembangnya usaha, pada tanggal 9 Februari 1994 didirikanlah PT Sinar Mitra Fortuna Keramindo sebagai pengganti UD Citra Fortuna. Dengan komitmen tinggi pada visi-misi perusahaan, sehingga sejak didirikannya PT Sinar Mitra Fortuna Keramindo hingga saat ini, perusahaan ini dapat memasarkan produk dari 22 supplier yang didukung dengan kapasitas gudang yang luasnya lebih dari 13.000 dengan total 7 bangunan. Berkat kepercayaan pelanggan yang tinggi, hingga saat ini PT Sinar Mitra Fortuna Keramindo memiliki lebih dari 3.000 pelanggan dari berbagai wilayah, meliputi wilayah DKI Jakarta, Banten, serta Provinsi Jawa Barat. Untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan, perusahaan ini menyediakan lebih dari 50 tenaga pemasaran serta 63 armada kendaraan. Selain itu, untuk terus bertumbuh mengembangkan kegiatan usahanya, Lamsuri mendirikan anak perusahaan dengan berbagai bidang usaha. Pada 2010, didirikanlah PT Sinar Fortuna Cahaya Gemilang yang bergerak di bidang importir dan distribusi bahan bangunan serta peralatan rumah tangga. Kemudian di tahun 2011 didirikan PT Sinar Ekoteknologi Indonesia yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga surya. Dan di tahun 2018 didirikan PT Sinar Setia Fortuna Perkasa yang bergerak di bidang distribusi bahan dan barang kimia serta jasa konstruksi. Audit sistem informasi persediaan PT Citra Makmur Eka Mulia dilakukan dengan 2 tahap.
yaitu dengan menggunakan framework COBIT 5 subdomain MEA02 dengan menggunakan sistem operasional prosedur yang dilakukan dengan menganalisis prosedur yang berhubungan dengan sistem informasi persediaan untuk mengetahui kesesuaian terhadap sistem operasional prosedur. Audit sistem informasi persediaan dengan menggunakan framework COBIT 5 subdomain MEA02 dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner ke bagian yang terkait dengan sistem informasi persediaan, yaitu bagian IT. Dari penyebaran kuesioner didapatkan hasil dari kuesioner tersebut ada sebagai berikut. Di sini ada tabel proses, jawaban, soal, dan indeks. Bisa dilihat total jawaban itu ada 73, soal 30, dan indeksnya di angka 2,43. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Naufal. Baik. Ya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ari. Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa nilai kapabilitas audit sistem informasi persediaan pada PT Citra Makmur Eka Mulia menggunakan COBIT 5 subdomain MEE02 adalah 2,43. Nilai 2,43 dapat diartikan bahwa nilai kapabilitas subdomain MEA02 berada pada level 2 yang menunjukkan bahwa perusahaan sudah mengimplementasikan proses dengan melakukan perencanaan, pemantauan, dan penyesuaian berdasarkan studi lapangan. Prosedur yang dijalankan masih belum sesuai dengan sistem operasional prosedur. Sistem operasional prosedur pada PT Citra Makmur Eka Mulia terdiri dari prosedur pembelian barang, prosedur keuangan, penerimaan persediaan, penggunaan persediaan, pelaporan persediaan, pelaksanaan stok of name. Prosedur yang berhubungan dengan sistem informasi persediaan adalah prosedur pembelian barang, penerimaan persediaan, dan penggunaan persediaan. Berikut adalah uraian prosedur yang berhubungan dengan sistem informasi persediaan. Yang pertama ini ada prosedur pembelian barang yang dilakukan oleh PT Citra Makmur Eka Mulia yang dapat dilihat dalam diagram aktivitas berikut. Dimulai dari bagian produksi. Bagian produksi memberitahukan barang yang dibutuhkan ke bagian logistik. Kemudian bagian logistik mendapat laporan barang yang dibutuhkan dari bagian produksi. Kemudian bagian logistik memproses pembelian membuat purchase requisition atau PR. Kemudian bagian pembelian menerima PR dari bagian logistik. Kemudian bagian pembelian menerbitkan purchase order atau PO. Lanjut lagi, bagian logistik menerima PO dari bagian pembelian. Kemudian memberikan PO tersebut ke supplier dan akhirnya selesai. Yang kedua ini ada prosedur penerimaan persediaan yang dilakukan di PT Citra Makmur Eka Mulia bersama dapat dilihat dalam diagram aktivitas berikut. Dimulai dari supplier menerbitkan surat jalan. Kemudian bagian logistik menerima barang dan surat jalan, kemudian memberikan ke bagian pembelian. Bagian pembelian di sini menerima surat jalan dari bagian logistik, kemudian menerima LIM, kemudian bagian pembelian menerbitkan purchase invoice. Selesai. Yang ketiga ini prosedur penggunaan persediaan yang dilakukan di PT Citra Makmur Eka Mulia. Dimulai dari bagian penjualan yang menerbitkan work order, kemudian WO tersebut diberikan ke bagian logistik. Lalu bagian logistik membuat material rilis atau MR, kemudian selesai. Yang keempat dan terakhir itu prosedur pelaporan persediaan yang masih belum sesuai dengan standar operasional prosedur. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bagian gudang tidak membuat analisa umur persediaan. Yang kedua itu bagian logistik tidak melakukan penyesuaian persediaan apabila ada yang rusak dan tidak mengupdate ke dalam akurat. Selain prosedur yang sudah disebutkan di atas, prosedur yang berhubungan dengan sistem informasi persediaan adalah prosedur penjualan barang. Pada PT Citra Makmur Eka Mulia bulan Mei 2019, faktur penjualan dibuat secara manual, tidak langsung dari akurat.
Hal ini dapat berakibat pada pencatatan persediaan karena barang yang dikeluarkan pada saat terjadi penjualan tidak dicatat di akurat. Maka jumlah persediaan yang ada pada gudang tidak sesuai dengan yang ada pada data akurat. Selain pembuatan faktur pajak secara manual, pada saat pembelian tunai persediaan, pencatatannya juga masih belum sesuai. Dapat dilihat pada gambar 3.20, bagian keuangan mencatat obat sablon untuk sablon kursi sebagai biaya produksi pendukung yang seharusnya dicatat sebagai persediaan barang pembantu. Baik. Oke. Selanjutnya bab 5 akan dijelaskan oleh Mas Sigit. Silakan. Perkenalkan, saya Sigit Nugroho. Di sini saya menjelaskan kesimpulan audit sistem informasi persediaan pada PT Citra Makmur Eka Mulia dilakukan dengan menggunakan COBIT 5 subdomain MEA02 dengan hasil pengolahan data nilai kapabilitas adalah 2,43. Nilai 2,43 dapat diartikan bahwa nilai kapabilitas MEA02 berada pada level 2. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah mengimplementasikan proses dengan melakukan perencanaan, pemantauan, dan penyesuaian. Berdasarkan studi lapangan menunjukkan bahwa prosedur yang dijalankan masih belum sepenuhnya yang sesuai dengan sistem operasional prosedur. Seperti pekerjaan yang tidak sesuai dengan tanggung jawab, menginput jurnal yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, tidak mencetak dokumen, dan tidak melakukan penyesuaian persediaan ke dalam sistem informasi. Lalu ada saran yang dapat diberikan peneliti kepada PT Citra Makmur Eka Mulia untuk meningkatkan kualitas sistem informasi adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap sistem informasi yang digunakan agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, penelitian ini belum sempurna, maka dari itu diperlukan adanya audit sistem informasi yang secara keseluruhan menggunakan COBIT 5. Terima kasih. Saya kembalikan pada Mas Jega. Baik, demikianlah penjelasan materi dari kami, kelompok 2. Kami harap semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.